Okay, can we start now? Bisa dimulai, Bu Putri? Bisa, Ma'am. Oke, Doa dulu deh, doa dulu. Nah, oke. Ya. Good morning, everyone. Today, before we start the inspiration class, let's start with the prayer ya. Okay. Anyone wants to lead the prayer? Silakan, siapa yang berkenan untuk memimpin doa? Ada siapa itu di situ? Ada Christopher Darren ya. Halo Christopher. Good morning, ma'am. Good morning. Can you let us to pray? Okay. Yeah, please. Friends, let's pray. In the name of Father, Son, Holy, and Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed by thy name, the kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. In the Father, Son, Holy Spirit. Okay, yes. Thank you, Christopher Darren. Good morning, everyone. Before we start, I would like to say Happy Chinese New Year for those who celebrate. Ya, oke. Selamat tahun baru Cina ya. Oke, ya, Kyonghi ya, everyone. Oke, have you count your angpao? Sudah kan menghitung dapat berapa nih angpaonya ya? Atau tahun ini lagi Pemasukan melorot kayaknya, Mem. Iya, betul ya. Agak-agak kongres juga ya ini ya. Betul. Iya, nggak apa-apa. Belum dihitung, Iya. Mem ini ada ya. Oke ya. So today related with the event. Usually we celebrate on February besides the Chinese New Year. Yeah, we also have another event. Yeah, it's a world event. Yeah, that is Valentine's Day. There are so many opinions about how to celebrate Valentine's Day. Yeah, let's talk about positive side. Ya. Jadi marilah kita melihat ya, banyak sekali ya cara orang merayakan Valentine's Day ya. Oke, nah kita sebagai pelajar SMK Santa Agnes, marilah kita melihat dari sisi positifnya ya. Oke, jadi kita merayakannya dengan cara-cara yang bermanfaat, yang memberi ilmu baru buat kita ya. Okay. So today the theme or the topic of our inspiration class is say it with poem. Yeah, okay. Before we discuss deeper about poem, yeah, of course we have to know first the definition of the poem itself. Ya, jadi sebelum kita bahas lebih dalam lagi, ya yang pasti terutama adalah kita harus
memahami definisi dari poem itu sendiri ya. Oke, jadi adakah di sini yang sudah mengetahui poem itu apa sih gitu ya? Apakah semacam coklat gitu ya mem ya? Atau semacam bunga kayak ini gitu ya? Kan biasanya kalau Valentine kan berbagi coklat, berbagi bunga gitu ya. Apakah poem ini semacam itu ya mem ya? Adakah di sini yang mengetahui poem itu apa sih? Puisi. Puisi, oke, good ya. Jadi kenapa kok Mendian bersama tim memutuskan untuk mengambil tema ini ya. Jadi say it with poem ya. Jadi dalam rangka kita ya berkaitan dengan event yang dekat dengan kelas inspirasi kita hari ini yaitu Valentine besok ya February 14 ya. So we take the theme of say it with poem ya. Biasanya kan kita mengungkapkan sayang itu kan dengan memberi coklat, dengan memberi bunga gitu ya. Ya. Nah, sekarang agak unik sedikit gitu ya. Agak unik sedikit yaitu kita mengungkapkan kasih sayang kita menggunakan puisi ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia ya, ini poem ini adalah puisi ya, teman-teman ya. Oke, jadi se seingat Mendian ada ya tema puisi ya di kelas 8 ya kalau nggak salah ya. Ada ya? Di sini ada peserta dari kelas 8? Ada ya? Ya, benar ya. Ada ya di bahasa Indonesia ya. Temanya membahas tentang puisi juga ya. Oke, jadi nah sekarang kita akan membahas puisi dalam bahasa Inggris ya. Oke. I realize that regular English is not easy for some students ya. Oke, jadi bagi beberapa siswa bahasa Inggris reguler itu sudah dianggap cukup sulit ya. Jadi aduh kalau udah pelajaran bahasa Inggris itu wis rasane wis kudu semaput kayak gitu ya. Iya, aduh wis gak ngerti blas gurune ngeciprit apa nah begitu ya wis gurune wis serem gitu ya. Iya ya. Nah, apalagi ini sekarang kita masuknya malah ke tema yang lebih spesifik lagi ya. Puisi. Aduh, bahasa Inggrisnya aja loh memang aku nggak bisa. Sekarang dikasih puisi bahasa Inggris. Waduh, guys gitu ya. Jadi, some of the student ask me already ya. Okay. What will be the possibility assignment ya that we will do if we join this inspiration class ya. Beberapa sudah menanyakan ya, tugasnya apa ini mem ini nanti mem ya? Aduh, berkaitan dengan puisi pasti ya mem ya. Aduh, mereka udah serem dulu gitu ya. Ya padahal, oh ya enggak ya. Jadi enggak, jangan bayangkan yang ngeri dulu ya. Ya, jadi mem Dian di sini akan berusaha mencari sisi dari puisi yang ringan saja ya. Jadi ini kan sebagai awal ya. Jadi mungkin kalau di bahasa Indonesia kalian kan sudah lebih mendalam ya belajarnya ya dengan guru mapel kalian. Nah ini Mem Dian juga menyadari bahwa belajar bahasa Inggris saja sudah tidak mudah, apalagi sekarang kita akan masuk ke dalam puisi ya. Jadi tenang saja ya, jangan khawatir. Nanti kita akan belajar puisi dengan cara yang mudah
ya. Oke. Apakah di sini semua sudah join classroom-nya? Sudah ya. Oke. Bisakah kalian menuju ke classroom? Di sana melihat sudah share PPT ya. Di sana ada PPT-nya. Ya, apakah sudah keluar di classroom kalian? Di classroom inspiration class ya. Bagaimana? Apakah sudah keluar? Sudah ada ya? Ada, Mem. Kenapa? Sudah ada. Mem. Oh, sudah ya? Oke, ya, sudah ya. Oke. Jadi di situ ada PPT-nya ya. Oke, ya. Apa coba judulnya di depan itu? Judul di depan apa? Paling awal sendiri apa itu? Coba bisa dibantu. With form. Apa? Say it with form ya, Mem. Oke, say it with form. Oke, ya. Kemudian kita menuju ke slide berikutnya. Ya. Apakah yang tertera di situ? Definition of home. Oke, good. Definition of home ya. Oke, jadi seperti yang Membian bilang di awal tadi, kita akan mempelajari home dengan lebih mendalam, mempelajari puisi bahasa Inggris lebih mendalam, tetapi dengan cara yang ringan dulu, dengan cara yang sederhana dulu ya. Oke, jadi yang pertama perlu kita mengetahui dulu artinya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, ya sama seperti itu ya. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Ya. Jadi oke, kita mencari dulu artinya ya. Oke, artinya adalah home itu adalah suatu karya tulis ya. Jadi a writing that has beautiful meaning. Oke. Ya. Jadi suatu karya tulis ya. Kalian kalau bayangkan karya tulis mungkin seperti skripsi kakak kalian gitu ya, mungkin yang panjang lebar gitu ya. Oh ini enggak panjang sekali ya. Jadi nanti kita akan melihat beberapa contoh dari poem ya, tetapi yang enggak panjang ya. Jadi kita ambil yang sederhana saja ya. Jadi, suatu karya tulis yang memiliki arti ya. Jadi bukan hanya sekedar kalimat ya atau kata, ya, tetapi dia memiliki arti yang mendalam ya. Jadi pilihan katanya mungkin tidak umum. Nah, oleh karena itu ya memang seharusnya ya tingkat atau level bahasa Inggris kalian sudah cukup begitu ya. Ya, jadi agar bisa memahami ya, bahasa puisi ya, karena memang mau tidak mau bahasa puisi itu bahasa tersirat ya. Jadi sama seperti bahasa Indonesia, ya kan? Bahasa Indonesia juga seperti itu ya. Kalau cuma sekedar ngomong bahasa Indonesia bisa, ya toh, paham semua. Tetapi ketika kita meletakkan
puisi, ya ketika kita berbicara tentang puisi, ya maka bahasa Indonesia tersebut akan memiliki arti tersirat. Ya, sama juga dalam bahasa Inggris. Kalau cuma sekedar ngomong aja cus bisa aku mah ya no smoking ya welcome ya I love you wah gitu ya yang ngomong lah gitu ya I love you ya I miss you I want you wah gitu ya itu gampang ya dong. Tapi ketika kita mulai berbicara tentang puisi dalam bahasa Inggris berarti kita akan bertemu dengan kata-kata tersirat dari puisi tersebut ya. Jadi all kind of poem has a deeper and beautiful meaning ya. Jadi artinya mendalam dan indah ya. Jadi itu adalah ungkapan hati dari si pembuat puisi ya, the poet ya. Jadi kalau poem itu adalah puisinya, maka poet itu adalah pembuat puisi, pembaca puisi. Ya, jadi karena ini ungkapan hati, berarti kata-katanya juga tidak asal. Ya, jadi bukan hanya kalau bahasa Inggris sederhana, mungkin bilangnya hanya aku sayang kamu itu ya I love you. Nah, begitu ya. Tapi kalau dalam bahasa puisi, ya it's not simply you say I love you, I want you, gitu ya, I miss you, gitu ya. Tapi bisa juga dikatakan dengan bahasa yang tersirat, gitu ya. Oke. Selanjutnya bisa juga puisi itu adalah seni, ya. Nah, jadi definisinya puisi itu adalah seni yang dibahasakan, ya. Jadi puisi itu adalah seni yang dibahasakan, ya. Jadi dia menggunakan termasuk seni, ya. Jadi poem itu termasuk seni, tetapi dia seni kan macam-macam, ya. Ada seni yang ditarikan, ada seni yang dilakukan, gitu ya. Ada seni mungkin yang digambarkan. Nah, kalau puisi ini adalah seni yang diungkapkan dalam bentuk bahasa. Ya, dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Ya, oke. Yang ketiga di situ definisinya apa itu coba? Bisa dibaca salah satu coba. Yang terakhir itu apa definisinya? Atau ya, apa itu? Anyone? Ya, siapa saja boleh, silakan. Yang terakhir itu ya, jadi setelah a way of making art with language itu, apa itu coba di situ? Apa? Yang sederhana lagi, apa itu? Puisi itu adalah lagunya bahasa, ya. It's a song language, ya. Jadi puisi itu adalah bahasa yang dilakukan, ya. Karena begitu indahnya, begitu ya. Karena artinya juga begitu dalam, ya. Oke. Sekarang mari kita lanjutkan ke slide yang berikutnya ya. Ada apa di situ slide-nya? Bisakah kalian membacanya? Apa itu? Oke, part poems ya. Oke, jadi bagian-bagian dari sebuah puisi. Nah, jadi secara general
ya. There are 4 part in a poem, ya. Oke, jadi kalau yang puisi sederhana ada memiliki 4 bagian, ya. Di antaranya figurative language, sound, imagery, and form. Ya, oke. Figurative language, ya, masuk ke slide berikutnya. Figurative language adalah phrases that mean something other than what the word actually says. Ya, jadi figurative language, ya, seperti yang Mbak sampaikan tadi ya, kata-kata yang mengandung arti mendalam dari suatu kata, ya. Jadi misalnya, ya, I walk to a desert. Kalau arti sesungguhnya, ya, kalau dictionary meaning, ya, kalau arti kamus, ya, artinya kan saya berjalan di gurun. Nah, gitu ya. Tetapi jika kita meletakkan kata tersebut, kalimat tersebut di dalam puisi, bisa jadi artinya bukan berjalan di gurun, tetapi sang penyair, ya, atau sang penulis sedang merasakan perjalanan yang sulit, gitu ya. Kan tahu semua ya, desert, gurun, ya toh. Bagaimana gurun itu? Panas, ya toh. Tapi sekarang nggak panas katanya ya, dingin, gitu ya, dingin katanya ya, bersalju juga, gitu ya. Oke. Tapi tidak ada tanaman, ya, gersang, ya. Jadi bisa diartikan sang penyair sedang merasakan, ya, masa yang sulit di dalam hidupnya. Nah, begitu ya contohnya ya. Jadi figurative language itu semacam itu ya. Bukan artinya benar-benar dia itu pergi ke gurun gitu ya, tetapi menyatakan bahwa dia mungkin sedang merasakan kehidupan yang sangat susah. Nah, sebenarnya itulah ya. Oke. Next, the sound. Sounds adalah ya sama sih sebenarnya ya. Tools used carefully in order to create sounds and mood within a poem. Nah, jadi ini adalah sarana untuk menghasilkan suara dan mood, ya, dan perasaan dari sebuah puisi. Ya. Jadi oleh karena itu, ya, nanti kalian bisa melihat sendiri ya di YouTube banyak sekali contoh pembacaan puisi, ya, biasanya diikuti oleh diberi background sound, ya, ada latar belakang suaranya, ya, jadi ada latar suaranya. Jadi nggak cuma sepi-sepi aja gitu ya, ya. Apa itu gunanya? Ya, sound itu gunanya untuk apa coba? Biar membangun apa itu? Membangun emosi, ya. Jadi kira-kira nanti kalau puisinya itu tentang puisi alam misalnya, berarti musiknya juga yang mungkin a bird singing, ya, jadi or the sound of a river flow, ya begitu. Jadi mungkin or the sound of raining, begitu ya. Mungkin kalau puisi kita bertema alam, ya, nanti juga musik latar belakangnya adalah suara burung berkicau, suara air mengalir, suara hujan turun, atau suara sungai, begitu ya. Nah, itu yang menunjang
agar tercipta. Benar-benar kita tuh merasakan bahwa mungkin kita berada di alam, ya. Padahal mungkin pembacaan puisinya di kelas, ya, atau di ruangan, gitu ya. Jadinya sound itu juga sangat diperlukan untuk membangun emosi saat kita mendengarkan puisi, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lancar ya semua ya? Paham ya sampai sini ya? Nggak terlalu sulit kan ini ya? Oke ya. Sekarang kita lanjutkan ya. Berikutnya imagery. Ya, oke. Nah, imagery ini apa? Nah, imagery ini adalah the way the writer describe so that the reader can see, can feel, can taste, and can smell. Nah, oke. Jadi puisi ini kan suatu karya yang dibaca, ya. Jadi sangat penting bagi pembacanya ya, untuk menghidupkan puisi tersebut, ya. Jadi imagery itu sangat berguna, ya, agar audiens, ya, jadi kita yang mendengarkan bisa seolah-olah tuh kita melihat langsung, kita bisa merasakan, kita bisa membau, begitu ya. Jadi misalnya dia menceritakan tentang alam, kembali lagi ya. Kira-kira alam itu nanti yang kita lihat itu apa? Bayangan kalian apa? Your imagination about nature itu apa kira-kira? Coba gambarkan. Kira-kira harapan kalian tuh kalian melihat apa? Kalau ada puisi tentang alam tuh kira-kira kalian mengharapkan kalian melihat apa? Siapa ini? Casey, coba. Casey. Ya. Kalau ada seseorang, Casey ya, membaca puisi tentang alam, tema tentang alam, gitu ya. Kira-kira kamu mengharapkan di puisi itu tuh kamu bisa merasakan apa? Melihat apa? Pemandangannya. Pemandangan, gitu ya. Ya, betul ya. Pemandangan, kemudian yang hijau-hijau. Nah, gitu toh. Ya, kan kamu nggak bayang no, kamu lihat Grand City, ya toh. Kamu nggak bayang no, kamu kelihatan Marvel, kan nggak toh. Ya, yang kamu bayangkan, ya, pasti kamu melihat suasana pemandangan yang hijau, mungkin bisa mountain, river, ya, or waterfall, ya, begitu ya, forest, nah, gitu ya. Jadi adalah yang mendekati itu, ya. Oke. Baunya alam, bagaimana baunya alam itu kira-kira? Coba baunya bagaimana? Kalau ada orang bacakan puisi dengan tema alam, tadi Casey sudah membayangkan, wah aku berarti merasakan melihat gunung, melihat hutan, melihat tanaman yang hijau-hijau. Nah, sekarang baunya, ya baunya alam itu bagaimana coba? Baunya, Rek? Ya, apa itu? Bau tanah. Baunya apa? Oh, bau tanah. Oke. Baunya apa lagi? Baunya segar ya. Ya, segar kan? Ya. Sejuk. Sejuk, betul, rasanya sejuk. Nah, betul. Kamu tidak akan membayangkan keringat yang menetes, gitu ya. Kamu tidak akan membayangkan kamu pakai kipas, gitu ya. Kamu nggak akan membayangkan itu. Kamu pasti membayangkannya yang sejuk. Nah, itu yang disebut dengan imagery. Ya. Jadi penting sekali suatu karya puisi itu memiliki
imagery ya. Jadi benar-benar membangun imajinasi kita ya, membangun imajinasi kita. Gitu ya. Oke, jadi apa yang sebenarnya tidak tampak menjadi tampak bagi audiens ya. Oke. Next, berikutnya adalah form ya. Form adalah the style of poem and the way in which it is written, whether it creates sound, tells story, has rhythm, or makes you laugh. Ya, jadi setiap karya puisi itu pasti memiliki bentuk atau model, begitu ya. Jadi entah bagaimana penulisannya, ada cara penulisannya, kemudian apakah dia dalam bentuk bercerita, ataukah memiliki rima yang sama, ataukah dia memiliki bentuk humor, gitu ya. Jadi pasti puisi itu memiliki suatu bentuk. Nah, oke. Yang berikutnya, nah ini ya, oke. There are so many sources ya about kind of poem ya. Jadi banyak sekali sumber tentang jenis dari puisi. Nah, Mem Dian take one of it ya. Mem Dian hanya mengambil satu sumber saja ya. Jadi ini yang familiar ya. Jadi kebanyakan kita sudah mengetahui jenis puisi ini ya, dalam kehidupan sehari-hari ini sudah banyak kita temui. Hanya saja kita tidak terlalu menyadari ya bahwa itu sebenarnya adalah puisi, begitu ya. Oke. Yang pertama, sonet. Nah, oke ya. Nah, di sini ada keterangannya ya. Sonet ya is related or has relationship with Shakespeare. Nah, jadi sonet atau soneta dalam bahasa Indonesianya ya memiliki hubungan yang sangat erat dengan salah satu tokoh terkenal yaitu Shakespeare ya. Nah, orang kalau sudah ngomong tentang Shakespeare ya itu pasti isinya tentang kasih sayang gitu kan ya, ya. Jadi filmnya Romeo and Juliet itu ya pernah tahu semua kan ya. Romeo and Juliet itu juga karya dari Shakespeare ya. Oke, jadi pokoknya berhubungan dengan kasih sayang itu seorang mesti kalau sudah ngomong Shakespeare itu mesti pokoknya ceritanya tentang kasih sayang. Nah, begitu juga dengan sonet ya. Jadi jenis puisi soneta berarti isinya tentang love ya, it's about love. Yang berikutnya adalah villanelle. Nah, oke. Villanelle has a more specific rule than sonnet. Jadi dia memiliki aturan-aturan baku lebih daripada sonet. Ya, jadi dia lebih memiliki aturan tersendiri. Ya, oke. Oh ya, we are not going to discuss all ya. Jadi nanti kita Mem Dian juga nggak akan memberikan contohnya semua ya. Oke, nanti puyeng kita nanti ya. Jadi kita hanya mengenal jenis puisinya saja dulu ya. Oke. The third is haiku. Nah, haiku is a short and fun poem. Nah, jadi haiku itu adalah puisi singkat, puisi lucu dan singkat. Ya. Dia memiliki aturan pembuatan yaitu terdiri dari 5 syllable, 7 syllable, 5 syllable. Ya, jadi 5 suku kata, 7 suku kata, baris ketiga kembali lagi ke 5 suku kata. Gitu ya. Jadi biasanya lucu haiku ini ya. Oke, isinya ya. Number 4, we have acrostic. Ya, it's a Greek
poem ya. Oke, jadi sama artinya yaitu description ya. Oke, puisi yang menggambarkan suatu hal. Number 5 we have concrete. Ya, it's designed to take a particular shape or form. Ya, jadi concrete ini memiliki salah satu bentuk saja. Number 6 elegy. Nah, elegy it's written in mourning following a death. Elegy ini adalah elegi. Kalau di bahasa Indonesia ini semacam ratapan gitu ya. Jadi ratapan ungkapan duka cita gitu ya. Jadi ketika ada kematian seseorang mungkin ya keluarga atau orang yang kita sayangi, nah itu kan berduka ya. Nah itu bisa juga diungkapkan dengan puisi berduka cita. Nah itu namanya kalau puisi yang isinya tentang duka karena kematian seseorang itu kita menyebutnya dengan elegi ya. Number 7 we have epigram. Epigram is a short, witty, and often satirical. Nah, jadi epigram ini biasanya sinis, gitu ya. Jadi puisi yang menyindir, begitu ya. Number 8 we have limerick. Nah, it's a humorous poem. Nah, oke. Nanti kita bahas lebih lanjut ya limerick ini ya. Jadi puisi dengan tema humor, gitu ya. Oke. Jadi nggak berat-berat banget gitu ya. Oke. Number 9 we have ballad. Or in Indonesian we call it balada. Ya. Usually in narrative form to tell story. Jadi balada itu biasanya bercerita tentang suatu kisah gitu ya. Number 10 we have epitaph. Okay, it's similar to elegy but shorter. Jadi sama seperti nomor 6 ya. Ungkapan atau puisi berduka karena kematian seseorang tetapi lebih pendek. Number 11 we have ode. It's addressed to a specific person or thing. Jadi ode itu mengarah kepada seseorang atau suatu benda. Number 12 we have free verse. Nah, kalau free verse ini ya puisi bebas saja ya, jadi dia tidak ada aturan baku untuk membuatnya ya. Jadi misalnya harus sama rimanya, harus sama garisnya harus 5 atau bagaimana, tidak ya. Jadi free verse itu namanya ya. Jadi puisi bebas ya. Oke. Nah, oke. Sudahkah kalian sampai ke halaman ini yang contoh ya. Oke. Can someone read this? Ya, bisakah seseorang membaca ini? Turkey. Nah, you know Turkey? Tahu Turkey itu apa? Ayam. Not just ayam. Apa ayam apa? Ayam apa Turkey itu? Ayam? Ayam apa? Kalkun. Ya, ayam kalkun. Ya, kalkun gitu ya. Ya. Biasanya, ya mungkin kalau di Indonesia not familiar ya, tidak terbiasa ya. Kalau di luar negeri, ayam kalkun itu dimasak waktu apa? Ada momennya masak ayam kalkun. Waktu apa? Pas Natal. Oke, Thanksgiving ya, gitu ya. Waktu hari ucapan syukur, Thanksgiving ya, hari mengucap syukur, gitu ya. Ayam ini, ayam kalkun ini besar ya besar. Jadi nanti dipanggang, ya. Nanti kemudian diiris tipis-tipis. Nah, jadi biasanya keluarga besar ya yang ikut makan itu ya, karena memang ayamnya besar sekali, bukan seperti ayam yang kamu biasa makan itu ya, lebih besar lagi ya. Nanti habis ini silakan kamu cari Turki berapa ya. Nah itu ayam kalkun itu memang
dimakan bersama-sama lebih enak ya, karena dia memang ukurannya besar, jadi diiris tipis-tipis. Banyak sekali nanti anggota keluarga yang akan makan bersama-sama. Mereka mengucap syukur karena sudah diberi hasil panen yang baik sepanjang tahun tersebut. Ya, oke. Nah, sekarang can someone read this Trixie? Halo Trixie. Miss, Ya, Trixie kelas berapa sayang? kelas 8B. Oh, kelas 8B. Oke. Ya, oke Trixie. Can you read this poem Trixie? Silakan dibaca ya buat teman-temannya. Sebentar Miss, soalnya saya pakai HP, jadi kalau keluar kameranya mati. Oh iya, iya. Oke, oke. Tapi bisa ya? Oke. Bagaimana Trixie? Atau mungkin masih mencoba dulu ya? Edric, are you here Edric? Ada, Mem. Ya. Oke, Edric coba dibaca deh Edric. Ya. Silakan Edric. Turkey. Yang example itu, Mem. Ya, example-nya itu ya. Ya, bentar, Mem. Tapi ini camnya off gak apa-apa, Mem. Oh, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya, Mem. Bentar. Oke. Bagaimana? Example Turkey. There once was a turkey named Chami. Mom thought that he might be quite yummy. He wandered away on Thanksgiving Day, but still ended up in my tummy. Oke, yes ya. Thank you, Edric. Oke, nah, sekarang coba nih kita analisa dulu ya. Kira-kira Turkey Poem ini, ya puisi dengan judul Turkey ini, dia termasuk kind of poem yang mana, teman-teman? Apakah dia termasuk sonet? Apakah dia termasuk ballad, elegi, haiku, free verse, limerick? Kira-kira ini termasuk kind of poem yang menurut kalian? Ya. Ada yang bisa? Kira-kira termasuk dalam kind of poem apa ini? Ya. Coba ya, kalian lihat ya. Ya. Cek Limerick ya, dulu. Mem. Oke, ya, ya, oke, good job, ya, oke, limerick. Nah, kenapa ini? Kok bisa bilang ini limerick? Bagaimana menganalisanya? Ya, bagaimana? Ya, kita kembali dulu ya ke artinya tadi ya, kind of poem tadi ya. Limerick itu Soalnya adalah puisi. humor poem, ya toh? Dia adalah puisi humor. Nah, humornya di mana ya, gitu ya? Nah, coba kita analisa ya. Ingat, ketika kita menganalisa suatu puisi, kita harus mengingat 4 bagian dari puisi tadi ya. Figurative language, kemudian sound, kemudian
imagery, kemudian form. Ya, oke. Cuma kebetulan saat ini soundnya nggak ada ya. Kita kan hanya melihat saja. Ya, oke. Ya, Turkey. Ya. Wih, ceritanya tentang ayam kalkun. Nah, ya. Dari judulnya saja sudah kelihatan kan lucunya ya. Iya kan? Ya. Bandingkan kalau misalnya puisinya itu judulnya The Road Not Taken. Ya, by Robert Frost. Ya. Bandingkan dengan judul ini. Turkey. Ya. Nggak tahu ini siapa yang ngarang ya. Ayam kalkun. Ngapain juga ayam kalkun dibikin puisi? Nah, begitu ya. Dari judulnya saja kita sudah bisa ngira-ngira, wah ini puisi nggak genah ini. Bukan puisi nggak genah, bukan nggak genah yang gimana loh ya. Memang saya puisi yang lain daripada yang lain gitu loh ya, yang unik gitu ya. Oke, kita masuk ke line pertama. There once was a turkey named Chami. Ya. Oh, ada seekor ayam kalkun namanya Chami. Ya. Mom thought that he might be quite yummy. Nah, ibu berpikir bahwa si Chami pasti rasanya yummy. Nah, berarti kira-kira mau diapakan itu, si Chami itu? Dimakan. Mau dimakan, ya toh, mau dimasak berarti dia, ya toh. He waddled away. Ngapain itu waddle itu? Kabur, lari, gitu ya. Nah, on Thanksgiving Day. Nah, waktu hari raya Thanksgiving, hari ucapan syukur, dia kabur. Ya. But still ended up in my tummy. Berhasil ditelan, berhasil dimakan. See? Ya, ya. Tapi tetap aja ya, dia kabur. Tetapi tetap aja dia nasibnya berada di tummy itu apa? Perut. Perut. Nah, berarti kesimpulannya sudah dimasak dan sudah dimakan. Gitu ya. Iya. Gitu ya. Jadi betul tadi jawaban dari teman kalian. Limerick man. Kenapa kok humor? Ya ini sisi humornya ya. Ada ayam kalkun namanya Chami. Ibu berpikir bahwa dia pasti rasanya yummy. Dia kabur waktu Thanksgiving Day, tetapi akhirnya dia juga berhasil dimasak dan tak makan. Wis, habis tamat riwayatnya si Chami itu tadi ya. Oke, good job ya. Oke, good. Nah, kan kalau begini kalian tidak merasa bahwa puisi itu kan sulit ya? Gampang kok ya. Ya, oke ya. Selanjutnya ya, kita akan menganalisa satu puisi lagi. Ya, oke. Oke, ya, yang ini umum ini ya sudah ya, ya. Ini sudah klasik ini ya. Oke. Coba ini yang suka gombali cewek-cewek ini siapa ya ini coba ya. Ya, wah, Membian. Oh, Andreas ya. Oh iya, Andreas ini ya pacarnya di mana-mana ini. Enggak kok ya Andre ya. Iya. Mesti aku. Oke, Andre, coba dibaca Andre. Itu Andre tak kasih bahan Andre. Jadi besok kamu bisa menyampaikan, mengungkapkan rasa kasih sayangmu dengan ini Andre. Ya Andre, Dengan silakan Andre. siapa toh? Oke Andre, silakan. Yang roses itu kan, Mem? Ya, oke. Roses are red, violets are blue, sorry. Sugar is sweet, and so are you. Oke, thank you Andreas. Aduh, terima kasih loh ya Andreas, kamu bilang Mem Dian is so sweet ya. Oh, ya, oke. Begitu ya. Teman-teman semua ya. Ya. Nah, ini sudah kita sudah masuk ke tema yang lebih berhubungan lagi mendekati dengan Valentine ya. Oke. Jadi untuk mengungkapkan kasih dan sayang itu enggak melulu kita mengatakan I love you, I want you,
I need you, begitu ya. Tetapi kita juga bisa mengungkapkan dengan yang lebih mendalam lagi. Ya. Roses are red, violets are blue. Ya, benar kan? Memang ya. Bunga mawar warnanya merah, bunga violet warnanya biru. Sugar is sweet and so are you. Gula rasanya manis ya, kan gula masin ya, gula itu ya, gula ya manis ya rasanya ya. And so are you, ya. Memuji ya. Dan ungkapan ini adalah puisi ya. Nah, jadi ini adalah puisi. Jadi ini puisi sederhana, bisa kamu berikan bukan hanya kepada pacarmu mungkin, tapi bisa juga kepada mamamu, ya, adikmu, begitu ya. Jadi, iya kan, bahasanya kan juga sangat halus ya, sangat tertata, begitu ya. Jadi dia ada bentuknya, ada pakemnya, begitu ya. Roses are red, violets are blue, sugar is sweet, and so are you. Nah, gitu ya. Oke. Jadi, itu adalah contoh dari puisi ya. Kira-kira kalau yang ini termasuk puisi apa ini? Kind of poem apa ini? Apakah masih termasuk limerick? Ataukah yang lain? Mungkin apakah ini termasuk sonnet? Yang kasih sayang itu tadi loh. Oh, yang kasih sayang tadi ya. Oke. Jadi ini kita tidak bukan limerick lagi ya, jadi nggak lucu sih ini ya, tetapi penuh dengan ungkapan kasih sayang ya. Apa itu tadi yang di atas itu tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba ya, sebelum Membian mengakhiri sesi inspiration class today, mari kita coba membuat on the spot ya. Yang ini Membian bisa menyebutkan ini adalah free verse poem ya. Jadi ini adalah puisi bebas gitu ya. Oke. Di situ kelihatan ya anak-anak ya. Apa itu di situ anunya? Contohnya. Apa tulisannya di situ? Kelihatan nggak? Apa itu contohnya? Nah, tulisannya apa itu? Yang bagian terakhir? Valentine. Ya, Valentine. Itu ya. Ya, seharusnya itu Valentine ya. Oke. Seharusnya itu Valentine. Oke. Nah, coba sekarang Membian ingin kalian mencoba membuat ini namanya acrostic poem ya. Oke, jadi ini puisi yang kita buat dengan menggunakan huruf depan dari tema. Ya, jadi sesuai dengan tema. Nah, karena besok, katanya loh ya, katanya. Karena besok itu adalah hari kasih sayang. Padahal setiap hari ya kita kasih sayang ya dengan orang tua, dengan kakak adik ya, dengan gurumu ya, Membian yang cantik cerita ini ya. Oke. Nah, jadi kita ambil tema Valentine ya. Oke. Coba bisakah kalian ya, mencoba mendeskripsikan menjadi sebuah puisi ya yang bermakna gitu ya. Oke. Kita akan mencoba ya ini ya, anak-anak ya. Oke. Membian has already made this yesterday ya. Jadi kemarin Membian sudah membuat. Membian menghitung dengan waktu ya. I count ya. I challenge myself ya. Jadi Membian menantang diri Membian sendiri. Bisakah Membian membuat sebuah puisi dengan tema ya. Nanti kalian bisa latihan sendiri mencoba dengan
tema yang kalian inginkan ya. Bisa jadi mungkin temanya tentang Chinese New Year. Ya boleh, kalian nanti tinggal mengganti saja ya. Jadi membuat pilihlah tema yang menarik buat kalian ya. Jadi yang pasti yang pertama sebelum kita membuat puisi, kalian harus mempunyai suatu tema ya. Jadi kemudian counted the time yesterday ya. I needed around 20 minutes to make this acrostic poem ya. Jadi kira-kira kurang lebih 20 menit. Kemudian mengungkapkan isi hati Membian dengan acrostic poem ini ya. Oke. Coba kita akan membuat ya. Kemarin Membian menggunakan begini. Jadi berhubungan dengan Valentine ya ini ya. It's a value about kira-kira apa? L-nya? Ada ide? Value about apa? Ayo, yang berhubungan dengan Valentine apa? L. Apa? Gravela mungkin? Atau Dave? Ayo, tentang apa ini Dave? Nah, yang berhubungan dengan dengan tema Valentine ini. Ayo, apa ayo? Value about love. Ya. Oke, love. Ya, oke. Kemudian selain love, kita juga tentang apa? Jadi value itu penghargaan ya, penghargaan tentang kasih sayang dan love. I-nya pakai apa? Empathy. Nah, empathy itu empati ya. Jadi kepedulian kita terhadap orang lain ya. Oke. Jadi value about love. Di sini bisa kita tambahkan and gitu ya. Boleh, nggak apa-apa ya. Jadi karena ini adalah free verse ya. Jadi ini adalah puisi bebas. Jadi tidak ada aturan baku yang harus kamu lakukan. Oh, dia harus 5 suku kata, dia harus 5 baris, tidak. Ini bebas ya. Oke. Kemudian yang di sini Membian pakai never give up in. Nah, apa never give up itu? Tidak pernah menyerah. Oke, tidak pernah menyerah apa? Tidak pernah menyerah dalam tender never give up not in never give up to be tender. Ya, jadi tidak pernah menyerah untuk tender itu apa? Kasih sayang ya, mengasihi ya. Jadi penuh kasih sayang tender itu. Jadi tidak pernah menyerah untuk mengasihi, ya, menyayangi apa? In all God's creatures. Nah, semua ciptaan Tuhan. Gitu ya. Masuk ya. Paham ya kalian ya? Ya, jadi kita ulang lagi ya dari atas. Jadi penghargaan tentang cinta kasih, empati, kepedulian terhadap sesama,
tidak pernah menyerah untuk menyayangi semua ciptaan Tuhan. Ya. Yang terakhir, apa ini? Ya. Now we know sorry, kecil saja ya. Now we know, sekarang kita tahu how to make easy, ya, sorry, and fun home. Oke, begitu ya. Jadi ya, teman-teman semua ya. Oke ya. Jadi silakan kalian habis ini boleh mencoba sendiri, tema bebas ya. Jangan lupa mengerjakan tugas yang ada di classroom, ada di chat tadi sudah di-share oleh Bu Putri ya. This is a little knowledge that I can share with you, yeah, so that we can celebrate Valentine's Day in a positive side, ya. Jadi ini adalah salah satu cara Membian berbagi ilmu dengan kalian agar kalian juga dapat merayakan Valentine dengan cara yang positif dan bermanfaat, ya. Kalian menambah ilmu tentang puisi juga, ya. Oke, thank you everyone for your participation. Happy Valentine's Day all. Bye-bye.